Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'da duhur, hari Selasa 19 November 2024, Allah memberikan kepada kita waktu untuk berkumpul bersama di masjidnya, di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, untuk melaksanakan ta'lim, menuntut ilmu. Yang mana ta'lim, menuntut ilmu ini faedahnya sangat besar, dan tidaklah kita berkumpul di masjid sekarang ini kecuali kita disebut oleh Nabi sebaik-baiknya kaum muslimin. Bagaimana bisa? Karena kita di sini berkumpul antara guru dengan murid, dalam keadaan guru mentransfer ilmu dan murid menabsorpsi ilmu. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang-orang yang belajar Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian. Maka santri di sini menjadi sebaik-baiknya kaum muslimin, dan pengajar yang mengajar juga menjadi sebaik-baiknya kaum muslimin. Karena apa? Bersimbiosis mutualisme, mengajar kepada agama Islam. Dan pelajaran yang kita akan pelajari seperti biasa adalah kitab rijal, kitab yang berhubungan dengan rawi-rawi hadis. Maka pelajaran ini masuk kepada fakultas ilmu al-hadis. Dan ilmu hadis ilmu yang sangat mulia. Berkata Imam An-Nawawi di kitabnya At-Taqrib, ilmu hadis min asrafil ulum. Ilmu hadis adalah dari ilmu yang paling mulia. Walima, kenapa bisa? Karena agama ini yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, yang masuk kepada fakultas-fakultas ilmu seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, bahasa Arab, usul fikih, dan yang lainnya, maka semuanya butuh kepada pendalilan ilmu hadis. Seseorang berakidah, maka dia berlandaskan kepada hadis yang sahih. Dan seseorang melaksanakan fikih, dari hukum-hukum dalam melaksanakan sholatnya demikian, puasanya demikian, harus bersumber kepada hadis yang sahih. Maka ilmu hadis adalah jawaban dari permasalahan bagaimana kita melaksanakan ibadah yang benar dengan mengetahui ilmu hadis. Ini hadis-hadis yang sahih tentang sholat, ini hadis-hadis yang sahih tentang puasa, dan begitupun keyakinan. Ini hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Ini hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa surga dan neraka itu makhluk ciptaan Allah yang dijadikan sebagai pemberian kenikmatan, dan yang satu neraka sebagai the punisher, pembantai dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dengan dalil-dalil yang sahih. Maka kesimpulannya ilmu hadis ilmu yang agung, dan ilmu hadis faedahnya selain kita mengetahui ini hadis yang sahih diamalkan, ini hadis yang dhaif atau maudhu palsu dibuang. Selain dari itu, ilmu hadis ini mempunyai cabang-cabang ilmu, di antaranya mengetahui hadis yang sahih dan yang dhaif dengan cara mengetahui ilmu rijal. Maka fulan ibnu fulan bagaimana kedudukannya? Thiqah, berarti hadisnya sahih. Fulan ibnu fulan bagaimana kedudukannya? Saduq, berarti hadisnya hasan.
Fulan ibu fulan, bagaimana kedudukannya? Unknown, tidak diketahui. Dia mempunyai murid 2, 3, tetapi para ulama diam. Tidak ada yang mencela, menjarah, tidak ada juga yang memuji. Jadi bagaimana tawakuf, diam dulu, tidak disahihkan dulu, sampai datang penguat dari jalan yang lain. Begitupun rawi, dia disifatkan sebagai hafalannya sangat buruk, ataupun dia hafalannya rusak, maka hadisnya dhaif. Dan lebih parah dari itu, seorang rawi yang mana dia pendusta, ataupun seorang rawi yang mana dia memalsukan hadis, maka jelas dibuang hadisnya, dan hadisnya dilaqabi dengan hadis yang maudhu, hadis yang palsu, hasil dari pemalsuan pendusta ini. Maka ini dari permasalahan pengetahuan kita kepada rawi-rawi hadis. Dan kitab yang kita pelajari ini bagaimana? Kitab ini, kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, berjudul Tahdhibu At-Tahdhib, yang mana maknanya penyaringan dari kitab Tahdhib. Tahdhib siapa? Karya Al-Mizzi, Tahdhibul Kamal. Maka Imam Al-Mizzi termasuk dari muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Dia mengumpulkan rawi-rawi dari Kutubus Sittah. Disebutkan bagaimana kedudukannya dikumpulkan dari ucapan Al-Jarh wa Ta'dil. Kemudian di sana diringkas oleh Imam Ibnu Hajar, dan bukan hanya meringkas, ditambah fawaid-fawaid yang tidak ada di Tahdhib dengan ucapan jarh wa ta'dil dari ulama yang lain yang ditambah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadilah kita yang akan kita pelajari Tahdhibul Kamal. Dan faedah kitab Tahdhibul Kamal selain tadi dia mukhtasar dan tambahan dari Tahdhibul Kamal, dinamakan Tahdhibut Tahdhib. Faedah dari kitab ini juga membahas rawi yang ada di Kutubis Sittah. Dan jika tidak ada di Kutubis Sittah seperti Musnad Imam Ahmad, Musnad At-Tayalisi, Musannaf Abdurrazzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Al-Bazzar, yang bukan dari Kutubus Sittah, yang 6 apa? Kutubus Sittah, Al-Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah, maka dimasukkan oleh penulis di kitab At-Taqrib ataupun Tahdhib dengan tulisan tamyiz, pembeda. Adapun faidah dari kitab Tahdhibut Tahdhib adalah pembahasan kepada rawi-rawi yang ada di Kutubus Sittah tadi. Sehingga jika kita membahas kitab Sunan Abi Daud, ada rawi-rawinya di situ. Membahas kitab hadis di Sunan At-Tirmidzi, kita akan mendapatinya rawi-rawinya di situ. Itu maksudnya. Lalu ini kitab yang pertama. Dan juga sekaligus kita mempelajari kitab yang kedua bernama Taqribut Tahdhib. Apa itu Taqribut Tahdhib? Taqribut Tahdhib, dia adalah summary, kesimpulan dari rawi yang dia kumpulkan ucapan jarh wa ta'dilnya dan kumpulkan dari khobar-khobarnya, maka dijadikan kitab takrib, penyimpulan dari penghukuman rawi. Maka ini hasil ijtihad dari Syekhul Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Di dalam takrib dia akan mengatakan saduq. Di dalam takrib dia akan mengatakan siqah. Di dalam takrib dia akan mengatakan siqatun hujjah abidun faqihun, dan kadang mengatakan makbul, kadang mengatakan dhaif, kadang mengatakan kadzab au matruk, dan seterusnya. Maka di dalam kitab At-Taqrib yang jelas lebih tipis, kitab yang sangat berguna bagi kita, terutama para penuntut ilmu. Maka kitab ini bisa langsung kita mengambil hasil dari penghukuman rawi. Namun dicatat di sini itu ijtihadnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dia manusia yang bisa saja salah.
Maka kadang-kadang kita mungkin membaca dan mentakliknya bahwa ini ucapan tidak benar, yang rajih adalah demikian, maka itu perkara yang biasa. Bukan kita lancung kepadanya, dan bukan juga dia harus maksum, tidak pernah salah. Tidak, sama-sama kita manusia. Dan kita pun tidak lancung tentunya kepadanya, dia lebih berilmu dari kita. Namun tidak ada manusia yang maksum. Maka cukuplah ucapan Imam Malik mengatakan tentang permasalahan perkara khilafiyah, kullu kalamil bashar yu'khad wa yurad. Semua ucapan dari manusia itu ditolak dan juga diterima. Jadi ada yang ditolak dan ada yang diterima. Kecuali ucapan dufina hunaka, yang dikubur di sana Nabi Muhammad yang maksum. Maka di sini kesimpulannya semua ucapan imam, muhaddis, ahlul ilm, karena dia manusia, kadang kita ambil dan kadang kita tidak mengambilnya. Dan itulah kita hidup di zaman now. Seperti permasalahan fikih, kita membahas kitab salat, kita membahas kitab nikah, terjadi ikhtilaf. Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian, Imam Ahmad mengatakan demikian. Dalam khilaf ini kita mengambil ucapan Imam Ahmad, muridnya Imam Asy-Syafi'i misalnya, dalam masalah nomor 1. Kemudian masuk masalah nomor 2, khilaf lagi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan Imam Malik. Kita pilih ucapan Imam Malik, tidak Ahmad, tidak Syafi'i misalnya. Kemudian di masalah yang ketiga, kita tidak memilih enggak Syafi'i, wala Maliki, wala Abu Hanifah, wala Imam Ahmad. Terus memilih ucapan siapa? Daud Az-Zahiri, yang dipopularkan oleh Ibnu Hazm, yang melihat dalil itu zahir kepada Al-Quran, ini lafadznya, ini dalilnya. Yang tidak zahir tidak mau mereka terima. Ternyata ucapan ini lebih mendekati dalil. Akhirnya kita mengambil ucapan Daud Az-Zahiri, tidak kepada imam yang 4. Dan di permasalahan yang keempat, kita mengambil ucapan mereka semua. Maksudnya 4 imam madhab sepakat dalam masalah yang keempat. Bahkan Daud Az-Zahiri sepakat. Jadi ucapan jumhur yang keempat, hukumnya demikian dan demikian. Soal yang keempat ataupun masalah yang keempat, demikian dan demikian, disepakati oleh jumhur. Itulah dari apa yang kita pelajari. Sehingga kita tidak bertaklid. Ataupun orang-orang yang bertaklid, ana Syafi'i, seperti kebanyakan orang-orang, aku madhabnya Syafi'i. Maka semua ucapan Syafi'i harus mutlak benar. Kalau bukan Syafi'i, bagi mereka tidak benar. Ana Hambali, aku pengikut Ahmad ibnu Hambal, madhabku. Semua ucapan Ahmad lebih didahulukan dari gurunya Syafi'i. Paham? Itu tidak benar. Karena bisa jadi dalam permasalahan hari ini, permasalahan nomor 1, Imam Syafi'i yang benar. Permasalahan nomor 2, yang mendekati kepada dalil, muridnya Imam Ahmad. Yang menjadi permasalahan ketiga yang rajih, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Maka itulah dari para penuntut ilmu seperti kita. Dan itu yang diajarkan oleh Syekh kami Mukbil. Tidak kita ini bertaklid kepada madhab-madhab yang ada. Tapi manhaj kita manhaj muhaddisin. Dilihat jika hadis ini sanadnya sahih, kita mensarahnya dan mengambil faidahnya. Jika sanadnya dhaif, sudah. Suatu hari misalnya kita membuat atau mencari masalah ikhtilaf antara Imam Malik dengan Abu Hanifah. Imam Malik berlandaskan dengan hadis yang sahih, Abu Hanifah berlandaskan dengan hadis yang dhaif ataupun akal saya tanpa dalil. Jelas kita tinggalkan ucapan Abu Hanifah, seperti itu. Sehingga manhaj kita manhaj muhadditsin, seperti Syekh kami Mukbil, Syekh Al-Albani yang hidup di zaman now, maka mereka merajihkan ucapan-ucapan yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Maka ini alasan kita memberikan dari ilmu hadis, dan ilmu ini sangatlah jarang. Maka kalian bersyukur yang belajar di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i. Di ma'had-ma'had lain jarang mempelajari hadis-hadis ini. Ilmu rijal, ilmu hadis. Mungkin mereka membaca Sahih Al-Bukhari,
namun sanadnya dilewati saja. Haddatsana Musaddad, haddatsana Abdullah bin Mubarak, haddatsana Syu'bah, haddatsana Urwah bin Zubair an Aisyah. Siapa Urwah, siapa Syu'bah? Enggak tahu. Ataupun bahkan sebagian disunat. Belajar Imam Al-Bukhari kok disunat langsung an Abi Hurairah, an Ibni Abbas. Mana sanad gurunya Imam Al-Bukhari? Enggak akan pada paham kalian. Jadi seperti itu keadaannya. Maka di sini alhamdulillah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i kalian belajar Sahih Al-Bukhari, belajar sanadnya, mengetahui rawi-rawinya. Kedua, mempelajari matannya. Ini kitabul ilm, mana hubungannya dengan kitabul ilm? Ini kitabut tauhid, mana hubungannya dengan lafaz kitabut tauhid? Kemudian dihafal matan dan sanad. Nikmat apa tidak di sini antum? Nikmat. Dan ini yang dulu waktu kami di Yaman, pertama kami di Yaman setahun, kami dikunjungi oleh teman kami, senior kami di Al-Irsyad Tengaran dulu, yang bernama Ustadz Fulan, yang mana Ustadz ini dulu dengan LB, Lukman Ba'abduh, dan sekarang dia berontak dari LB. Maka dia sekarang, kata LB, menjadi kelompok nol potol. Nah, dia gembong nol potol sekarang. Dulu dia belajar di Jami'ah Islamiyah Madinah, Fakultas Hadis, sudah 2 tahun. Lihat, spesifik ilmu hadis. Maka dia mendengar bahwa Imam Muqbil Al-Wadi'i muhaddis, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin, Muqbil Al-Wadi'i imamun imam. Dia adalah imam. Dan Syekh Al-Albani menyuruh untuk belajar hadis darinya. Dan Ibnu Baz di saat ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, saya mau minta tazkiyah dari kamu agar tazkiyah itu saya pakai untuk saya masuk ke Jami'ah Islamiyah." Jadi sebagian dari Jami'ah Islamiyah itu, jika ada seseorang yang bukan dari Saudiyah belajar kepada Syekh bin Baz atau ditazkiyah oleh Syekh bin Baz, langsung diterima di Universitas Islam Madinah. Mau kalian masuk, minta tazkiyah dari Syekh bin Baz, sudah meninggal. Maka dia minta tazkiyah, "Ya Syekh, berikan aku tazkiyah agar aku masuk kepada Jami'ah Islamiyah di Madinah." Ditanya oleh Syekh, "Min aina anta?" Dari mana kamu? "Ana minal Yaman." Dari Yaman, kamu minta tazkiyah untuk kau belajar di Jami'ah Islamiyah, dan ada pada kamu imam muhaddis, maka pergilah belajar dengannya. Kenapa harus ke sini? Di tempat kamu ada imam muhaddis, belajar dengan dia. Maka inilah kedudukan Syekh kami Muqbil. Maka orang ini yang sekarang menjadi gembong nol potol, dulu waktu kita belajar di Yaman, dia datang ziarah dan hadir di majelis Syekh Muqbil. Kemudian dia memegang saya. "Uskur ya Said, uskur Rabbak." Bersyukur kamu wahai Said. Apalagi kamu memang sengaja ke Yaman untuk menuntut ilmu. Karena kita juga sama dengan dia belajar di Tengaran. Kalau lulus di Tengaran, kebanyakan kita akan masuk ke Jami'ah Islamiyah. Di Tengaran banyak sekali lulus di sana karena grade-nya tinggi, ke Jami'ah Islamiyah. Namun kita tinggalkan, sengaja ke Yaman untuk menuntut ilmu hadis. Maka bersyukur kamu kepada Allah duduk di sini. Kenapa? Dia ceritakan bagaimana apa yang dia pelajari. "Aku masuk kepada fakultas khusus di Universitas Islam Madinah, fakultas khusus hadis. Tidak seperti kalian. Syekh Muqbil tiap hari mengajarkan ilmu hadis. Di kita tidak dibaca Sahih Al-Bukhari atau Muslim. Hanya pelajaran ilmu mustalah hadis. Tapi prakteknya tidak ada. Adapun kalian di sini, kalian diterangkan sanadnya. Haddatsana Musaddad. Siapa Musaddad? Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal, Ibnu Mustawrad. Dia hidup di zaman berapa? Di tahun ataupun di Tabaqah Al-Ashirah. Dari kelompok yang sudah keluar dari Itba'ut Tabi'in dan guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Bagaimana kedudukannya? Disebutkan kedudukannya dia rawi yang thiqah. Dithiqahkan oleh para ulama. Terus sampai kepada sanad Abu Hurairah kepada Nabi. Maka seperti ini yang kita inginkan, seseorang menjadi ilmu hadis, menjadi ahli hadis. Adapun seperti mereka di sana yang masuk fakultas ilmu hadis,
Tidak membaca Sahih Al-Bukhari dengan sanad-sanadnya. Ini faidahnya sangat besar. Kalian belajar dengan kita kitab Al-Bukhari, kita telah lewati kitab Tauhid. Telah kita lewati sekarang 12 hadis ya, atau kurang atau lebih, kitabul ilm. Berapa sanad yang telah kalian dapatkan? Kalau 12 hadis, ada 5 sanad, 5 kali 12 berapa? Tidak tahu. 5 kali 12? 60. Maka 60 rawi telah lewat. Apalagi antum menghafal setoran. Setiap hari setoran. Kita baca Sahih Al-Bukhari, besoknya setor. Kalian telah melewati siapa yang namanya Musaddad, siapa yang namanya Akil, siapa yang namanya Az-Zuhri, siapa yang namanya Thabit, siapa yang namanya Atha Ibnu Abi Robah, dan seterusnya. Telah kalian lewati. Maka di saat kami tugaskan nanti kelak, ayo periksa hadis Sunan Abi Daud ini. Maka kalian akan memeriksanya telah lewat hadatsana Syu'bah. Syu'bah pelajaran bulan lalu di Sahih Al-Bukhari. Imam. Hadatsana Az-Zuhri. Zuhri sering kita lewati di Sahih Al-Bukhari. Imam. Maka kalian tinggal, ini rawi yang sikoh, ini sikoh, ini sikoh. Tinggal gurunya Imam Abi Daud. Yang memang bukan Sahih Al-Bukhari. Gurunya Abi Daud khusus. Nah, dipelajari. Dari mana? Nanti di kitab Takrib ini. Taib. Maka bersyukurlah kepada Allah kalian belajar kitab ini. Dan di dalam kitab ini kita bisa menghukumi dari rawi yang sikoh, rawi yang dhaif, dan yang lainnya. Maka kita masuk kepada rawi hadis Ahmad bin Al-Hajjaj Al-Bakri. Maka disebutkan dengan rumus kha. Apa maksudnya? Dia rijal dari Sahih Al-Bukhari. Qala Al-Hafidz fi Tahdhib at-Tahdhib, Ahmad bin Al-Hajjaj Al-Bakri Az-Zuhli. Az-Zuhli berarti dari mana? Seperti kelompok orang-orang Persia, Az-Zuhli, yang sekarang di Iran. Maka berasal dari Iran. Mana dalilnya juga? Al-Marwazi. Al-Maru itu tempatnya, Al-Marwazi nisbah kepada tempat tersebut. Seperti kita Al-Bandung atau Bandung, maka nisbahnya Al-Bandunji. Dan begitupun kotaknya Maru, nisbah orang dari sana Al-Marwazi. Mereka tinggal di Iran sekarang. Rawaan Abi Dhamrah wa Hatim ibni Ismail wa ibni Uyainah wa Darawardi wa ibnu Mahdi wa ghairihim. Lihat, dia meriwayatkan dari rawi-rawi yang di tabaqah ke-8 seperti Ibnu Uyainah, Hatim ibnu Ismail, dan Ad-Darawardi, dan meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Mahdi di tabaqah yang ke-9. Wa anhu maknanya murid dari dia. Oh iya, untuk ikhwah panitia, kirimkanlah Tahdhibut Tahdhib kalau bisa, agar mereka yang online di sini ada Mas Irwan Gondrong dari Tangerang, dan Abu Handoko dan dari Aceh, dari Pekanbaru, dan yang lainnya kita tidak tahu siapa namanya. Mereka bisa mengikuti kita dengan kirim PDF agar mereka lebih faham. Wa anhu maksudnya dan murid-muridnya dia siapa? Al-Bukhari. Yang belajar dengan dia Al-Bukhari, dan Ibrahim Al-Harbi, dan Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi, pembuat kitab Sunan Ad-Darimi, dan Ali ibni Abdul Aziz wa jamaah, makna jamaah dan yang lainnya. Maka di sini kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya menyebutkan beberapa kemudian wal jamaah? Maksudnya memang untuk mempersingkat. Namun jika kita kembali kepada kitab Tahdhibul Kamal fi Ma'rifati Rijal, maka akan disebutkan mungkin 30 rawi. Capek. Padahal kita tidak begitu membutuhkan. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar meringkas dari 30 cukup 5 disebutkan. Namun dari 5 itu dengan syarat apa? Mereka yang paling kuat periwayatannya. Sehingga bukan diambil aja dari 30 seenaknya aja. Dari 30 ambil 5, dicekcok. Ini dah. Enggak. Makanya kenapa Al-Bukhari masuk? Karena dia termasuk muridnya yang paling kuat, Imam Al-Bukhari. Seperti itu, paham? Setelah itu, sistem kita di sini diberitahukan siapa gurunya dan siapa muridnya untuk mengetahui apa ya Abdurrahman? Ma'rifatu rawa'anhu wa rawa'an, untuk mengetahui apa? Tidak disiapkan mikrofon. Siapkan sekarang.
Maka untuk mengetahui at-tabaqat, dari sini kita mengetahui bahwa dia muridnya siapa? Al-Bukhari. Oh, berarti di tabaqah seperti tabaqahnya Imam Al-Bukhari atau di bawah Imam Al-Bukhari. Nah, sekarang Imam Al-Bukhari tabaqahnya ke berapa? 11. Berarti rawi ini ke-12. Ya, coba dilihat di takrib. 12. La Ahmad Ibnul Hajjaj ke-10. Khairun insyaallah. Maka iya, bisa seperti itu ke-10. Sahih ke-10 karena gurunya Imam Ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8. Dan begitupun Imam Al-Bukhari dia di tabaqah yang ke-11. Maka berarti dia ke-10. Saya yang salah. Maka di sini dia rawi yang di tabaqah ke-10. Lalu selesai kita dari bagaimana kedudukan rawi ini di tabaqah tabi'i, itba'ut tabi'i ataupun tabaqah sahabat atau muhadram, maka setelah itu kita masuk kepada al-jarh wa ta'dil. Maksudnya bagaimana ucapan para ulama yang hidup di zamannya tentang orang ini. Apakah memujinya, apakah mencelaknya, dan seterusnya. Jika masuk waktu, biar kita adzan. Qala al-Khatib, qadama Baghdad wa hadatsa biha, fa athna alaihi Ahmad. Wa qala Ibnu Abi Khaisamah, kana rajulun sidqun. Wa qala al-Bukhari mata yaum Asyura. Qultu wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Maka di sini kita mengambil ucapan pertama dari Imam Ahmad bahwa Ahmad memujinya. Dan berkata Ibnu Abi Khaisamah bahwa dia itu rajul yang sidq, mempunyai amanah. Dan juga dipuji atau dimasukkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Thiqatnya. Maka apa kata Imam Al-Hafidh? Bahwa dia rawi yang thiqah. Iya. Maka wallahu a'lam, itulah yang diucapkan oleh Al-Hafidh, itulah natijah dari rawi ini. Maka rawi ini rawi yang thiqah. Setelah kita mengetahui bahwa rawi ini rawi yang thiqah, maka tambahan dari kita jika Allah mudahkan, bukan kelaziman bagi kita, maka saya tambahkan, kita akan menambahkan, tadi kan dia disebutkan rijal Al-Bukhari, maka kita berikan contoh, dia termasuk rijal Al-Bukhari dan meriwayatkan Al-Bukhari dari dia. Maka catat hadisnya dia di Sahih Al-Bukhari nomor 1672. Haddatsana Ahmad ibnul Hajjaj. Ini dia yang kita bahas sekarang, rawi yang thiqah ini dia. Bahwa dia gurunya Imam Al-Bukhari. Haddatsana Ahmad ibnul Hajjaj, haddatsana Anas ibnu Iyad an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar. Maka sanadnya ma'ruf. Ubaidillah adalah Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari, imam. Nafi' adalah imam, muridnya Ibnu Umar sekaligus maulanya. Maka inilah sanad yang ada di Sahih Al-Bukhari. Poinnya adalah Imam Al-Bukhari meriwayatkan haddatsana Ahmad ibnul Hajjaj. Maka Ahmad ibnul Hajjaj inilah rawi yang mana dia Al-Marwazi, berasal dari negeri Al-Maru. Maka nisbahnya Al-Marwazi, dan negeri Maru ada di Irak. Ada di Iran. Dan dia adalah rawi yang thiqah. Maka Imam Al-Bukhari mengeluarkannya di hadis nomor 1672 dari haddatsana Ahmad ibnul Hajjaj. Lalu apa lafadznya di dalam hadis? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila Makkah yusalli fi masjidi asy-syajarah wa idza raja'a shalla bidil khulaifah bibatnil wadi wa bata hatta yusbiha. Maknanya dari Ibnu Umar bahwa Nabi jika pergi umrah atau pada saat itu haji, keluar dari Madinah ke Makkah, karena idza kharaja ila Makkah yusolli fi masjid asy-syajarah, dia salat di masjid asy-syajarah. Kita tidak tahu di mana itu, yang jelas ini ucapan Ibnu Umar. Wa idza raja'a, jika kembali dari Makkah ke Madinah,
sebelum masuk. Wa idza raja'a shala bidil khulaifah. Maka Nabi salat di Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah adalah miqat bagi orang Madinah jika ingin naik haji, ingin umroh, maka dia menggunakan pakaian ihramnya dan meniatkan untuk berumroh di Dzul Khulaifah. Dinamakan miqat bagi mereka orang-orang yang haji dan umroh. Bibatnil wadi wabata hatta yusbihu. Maka Nabi tidur di sana. Dohirnya dari Mekah perjalanan berhari-hari sampai ke Dzul Khulaifah itu dalam keadaan petang, maka tidak baik melaksanakan perjalanan di petang hari, apalagi sampai Madinah nanti jam 12 malam. Zaman dulu tidak zaman seperti sekarang. Maka di zaman now jalan-jalan aman, naik apa? Naik mobil, hujan pun tenang. Maka di zaman Nabi pakai onta. Perjalanan malam berbahaya. Banyak binatang buas. Binatang buas keluar malam. Ular-ular berbisa, kalajengking keluar malam. Karena diterik matahari, panasnya padang pasir, mereka bersembunyi. Dan begitu pun predator-predator keluar malam. Maka Nabi mabit di Dzul Khulaifah miqatnya. Bagi mereka orang-orang yang ingin melaksanakan haji ataupun umroh dari Madinah, pakai pakaian biasa, tapi berniat umroh, setelah sampai Dzul Khulaifah, berhenti di sana. Ganti pakaian ihram, kemudian diniatkan ihram, dan bertalbiyah, labaik Allahumma labaik, 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 la syarika lak, labaik, sampai ke Mekah. Itu yang dinamakan dengan miqat. Tapi ini miqat Madinah. Maka dulu dari Mekah, Nabi jika mau pulang ke Madinah, berhenti di Dzul Khulaifah bermalam. Paginya barulah Nabi masuk ke kota Madinah. Dzul Khulaifah dekat dengan Madinah. Ini hanya misal hadis, bukan pembahasan kita fikih umroh, bukan. Tetapi pembahasan kita contoh. Sekarang kita masuk kepada rawi yang berikutnya. Rawi yang bernama Ahmad bin Harb. Ahmad bin Harb. Maka kalau ditanya, kenapa dari dulu kita buka belajar namanya Ahmad, Ahmad, Ahmad terus? Ya karena susunannya sesuai alphabetical Arab. Hamzah dulu. Maka pertama Ahmad. Maka nanti akan masuk kepada yang Hamzah-Hamzah seperti Ibrahim, Ishak. Terus Sufyan kapan? Ya Sufyan nanti di Sin. Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Nggak ada juga yang namanya Sufyan Al-Lubuk-Linggawi, nggak ada. Al-Muhim susunannya seperti itu. Usamah lebih dekat berarti. Iya. Nanti habis ini Ahmad Ha, Hamzah Ha. Nanti Hamzah Sin, Usamah lebih dekat daripada Sufyan. Maka di sini Ahmad ibnu Harb, dia adalah Ahmad ibnu Harb ibnu Muhammad ibni Ali ibni Hayyan ibni Mazin ibni Ghosubah At-Ta'i Abu Ali. Wa yuqal Abu Bakar Al-Mausuli. Dia masyhur dengan Abu Bakar Al-Mausuli, maka kunyahnya dan daerahnya dari Al-Mausuli. Rawaan, dengar agar tahu di mana dia tobakohnya. Dan di sini karena ada mikrofon, awas, saya akan tanya. Maka perhatian, jangan dilihatkan takribnya. Yang tidak punya takrib jangan dikasih tahu. Siap-siap Usamah, biar perhatian. Tobakoh keberapa dia? Aina mikrofon. Tobakoh keberapa saya bacakan? Rawaan maksudnya guru-gurunya, rawaanhu murid-muridnya. Jangan minta bocoran di takrib. Jangan dikasih di takrib. Berkata Al-Hafidh di kitabnya Tahdzibul Kamal, rawaan ibni Uyainah wa Abi Muawiyah wa ibnu Idris wa ibnu Fudail wal Muharibi wa ibnu Ulayyah. Berarti di tobakoh berapa mereka? Rawa anhu, murid-muridnya An-Nasai dan saudaranya dia Ali wa Abdurrahman ibni Akhi al-Imam wal Makhul al-Bairuti wa Abu Bakar ibni Abi Daud, anaknya Abu Daud
Imam Abi Daud punya anak namanya Abu Bakar. Nah, ini murid-muridnya. Lihat, Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan dari murid-murid yang penting. Tidak dari muridnya ada yang 40 orang diambil 5 asal acak, tidak. Tidak random. Nah, selesai dari sini. Tobaqoh keberapa? Muridnya An-Nasai, gurunya Sufyan ibnu Uyainah. Seperti tadi. Hasan, Masya Allah. Ini mana bapaknya nih? Nggak ikut live. Maka di sini Ahsan ya Usamah, bahwa dia hidup di Tobaqoh Asyirah. Lihat ya ikhwah, Usamah di sini baru 3 bulan, mungkin setengah dengan kita. Belajar dengan kita 3 bulan setengah, yang tadinya belajar hanya sekedar tahfidz Quran, maka bisa mengetahui bagaimana kedudukan rawi di Tobaqoh yang ke-10, yang mana dia muridnya dari Imam An-Nasai. Dia termasuk gurunya An-Nasai dan muridnya Imam Ibnu Uyainah. Maka dia di Tobaqoh ke-10. Ini kenikmatan yang besar. Kalau kalian hanya duduk di majelis Quran saja, ya alhamdulillah menghafal Al-Quran, tapi tidak mengetahui ilmu rijal, ilmu rawi. Di sini kalian bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis, bisa mengetahui ilmu rijal, bahkan Al-Qur'annya bisa qiraah. Kayak kemarin kalian membaca qiraah dari surat Al-Mutaffifin, dari qiraah yang sekarang Wars, dan dulu qiraah Ya'qub Al-Hadrami. Alhamdulillah, bisa dapat Quran, bisa dapat ilmu rijal, maka syukurilah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Wa qala An-Nasai, sekarang kita masuk kepada al-jarh wa ta'dil. Qala An-Nasai la ba'sa bihi wa huwa ahabbu ilayya min akhih Ali. Maka saudaranya bernama Ali dan dia bernama Ahmad ibnu Harb ibnu Muhammad At-Ta'i, maka saudaranya Ali ibni Harb. Maka dia kedudukannya, kata An-Nasai, la ba'sa bihi. Dan la ba'sa bihi, bagaimana lafadznya itu telah kita pelajari. Lalu ucapan lagi Ibnu Abi Hatim, adraktuhu walam aktub anhu. Entabeh, Ibnu Abi Hatim, bukan Abu Hatim. Berarti dia Abdurrahman, anaknya Abu Hatim. Aku menjumpai dia, namun belum sempat menulis hadis dari dia. Wa kana saduqon, disebutkan oleh anaknya Abu Hatim yang bernama Abdurrahman, dia saduq. Wa qala sahibu tarikh al-Mausul, hajarahu akhuh Ali limas'alati lafadz wa qad syaraka aliyan fi suyukhihi wa tafarada anhu bibni Ulayyah fa inna aliyan lam yasma' minhu. Maka disebutkan di sini di kitab Tarikh Mausul bahwa dia dengan kakaknya bermasalah. Biasa syaitan seperti itu. Ali, saudaranya, tidak mau bicara dengan dia karena permasalahan lafdzul Quran, seperti fitnah kepada Imam Al-Bukhari, seperti itu. Maka di sini Ali, saudaranya Ahmad, tidak mau bicara, sama-sama muhaddits. Dan banyak kesamaan dari guru-gurunya kecuali Ibnu Ulayyah. Maka kelebihan dari Ahmad daripada saudaranya Ali, dia lebih banyak periwayatan dan meriwayatkan dari Ibnu Ulayyah, adapun Ali tidak meriwayatkan darinya. Qultu, tambahan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat wa kharaja lahu fi sahihihi wa araha wafatahu kadzalik. Maka Ibnu Hibban juga memasukkan hadis ini di Sahih Ibnu Hibban. Nah, di sini bagaimana lalu kedudukan dia? Lihat, Imam An-Nasai mengatakan la ba'sa bihi. Dan Abu Hatim mengatakan juga, Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman, bukan Abu Hatim tapi anaknya, saduq. Dan disebutkan oleh para ulama yang lain dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di Thiqat dan yang lainnya. Maka wallahu a'lam, dia adalah rawi yang saduq, seperti dihukumi oleh Al-Hafidz. Dan begitu pun dia di Tobaqoh yang ke-10, seperti diucapkan tadi oleh Usamah, karena dia termasuk gurunya Imam An-Nasai dan dia termasuk muridnya dari Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah hidup di Tobaqoh yang ke-8, dan Muhammad Ibnu Fudail juga.
dan Ibnu Ulayyah hidup di tabaqah ke-8. Maka inilah dari rawi ini. Maka rawi ini rawi yang soduk, berarti hadisnya hasan. Dan kita beri contoh dari periwayatan ulama tentang hadisnya dia. Maka dia tadi dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, berarti Imam Al-Bukhari tidak mengeluarkannya, Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Maka dikeluarkan berarti oleh siapa? Ashabus Sunan ataupun kitab-kitab musnad yang lain. Maka untuk contohnya kita memberikan pentasihan dari para ulama. Contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah telah memasukkan di kitabnya As-Sahihah nomor 1098 dari kitab Silsilah As-Sahihah. Maka meriwayatkan Al-Albani dari At-Tabrani, yang mana sanadnya bertemu di sini dengan rawi tadi. Haddatsana Ahmad bin Harb Al-Mausuli. Ini bukan rawi, ini bukan. Inilah dia, Ahmad ibn Harb Al-Mausuli. Haddatsana Al-Qasim ibn Yazid Al-Jarmi an Ibrahim ibn Tahman an Husain Al-Muallim an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka ini sanadnya dari Yahya ibn Katsir dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Sahihnya adalah rawi Ahmad ibn Harb Al-Mausuli. Apa lafadznya dari Abi Hurairah, dari Nabi? Berkata Nabi, man lam yastaqbilil qiblah wa lam yastadbiriha fil ghaid kutiba lahu hasanatun wa muhiya anhu sayyi'atun. Maknanya, barang siapa seseorang yang masuk ke WC untuk BAB atau BAK, buang air besar atau air kecil, yang mana dia tidak menghadap kepada kiblah dan tidak juga membelakangi kiblah, yakni syarriku au gharibu, di riwayat yang lain maksudnya kiblah kita menghadap ke sana. Kemana? Ke barat. Nah, WC kita mengarah ke utara ataupun ke selatan. Apa balasannya? Allah menulis kebaikan baginya di saat dia masuk ke WC dalam keadaan menghadap kepada arah yang tidak sesuai dengan dari kiblah, maka akan ditulis pahala dan diampuni dosa-dosanya. Maka oleh sebab itu nikmah bagi kita. Tanpa sengaja, tanpa apa masuk WC dapat pahala. Namun yang rajih innamal a'malu binniyat. Maka orang yang berilmu akan mendapatkan pahala ini. Orang awam masuk jog-jog ke WC. Selesai, terus keluar. Mungkin tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Tidak mengetahui ilmu ini. Namun kita yang belajar sekarang, kita masuk ke WC dapat pahala. Kenapa? Dengan sengaja dia tidak membelakangi kiblah, tidak menghadap kiblah, maka kiblah ada di sampingnya, dia mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosanya. Maka hadis ini datang dari riwayat Ahmad ibn Harb, dikeluarkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya As-Sahihah, maka dihukumi oleh Syekh Al-Albani dengan hukuman yang sahih. Maka alhasil hadis ini bisa dijadikan pendalilan dari contoh ini bahwa rawi ini rawi yang shaduk, hadisnya hasan, dan pendalilannya juga di sini bahwa permasalahan masuk ke WC selama kita mengetahui ilmunya sekarang, Allah akan mencatat amalan kita dan menghapus dosa-dosa, maka ini adalah perkara yang baik. Maka belajar dan belajar akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Dan kemudian masuk kita kepada rawi khata, maknanya diriwayatkan Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Berarti hadis ini ada di rawi ini ada di Sahih Al-Bukhari. Ahmad ibnul Hasan ibnu Junaidib Abul Hasan At-Tirmidzi, yang mana dia Al-Hafidh min rijal sahibu Ahmad ibn Hanbal. Rawa anhu, maka dari murid-muridnya dia Al-Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim wa Abu Zur'ah
wa Ibnu Jarir wa Ja'far ibn Muhammad ibni Mistafad wa jamaah. Dan meriwayatkan dari Al-Hajjaj ibnu Nudair Al-Qa'nabi, muridnya Imam Malik, wa Abi Asim, wa Abdullah ibnu Nafi' dan Ta'ifah. Makna Ta'ifah sama seperti jamaah dan yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada al-jarh wa ta'dil. Qala al-Hakim warada Naisabur sanah ihda wa arba'in wa mi'atin fahadatha fi maidan al-Husain summa hajja wan sarafa ila Naisabur fakataba anhu kafah masyaikhina wa sa'aluhu an ilalil hadis wal jarhi wa ta'dil wa qala Ibnu Huzaimah kana ahadu awiyatil hadis. Maka disaksikan kata Imam Al-Hakim setelah dia pulang menuntut ilmu, maka ditulis hadis-hadisnya oleh ulama-ulama Naisabur, guru-guru kami dari Naisabur, kata Al-Hakim. Dan begitupun kata Ibnu Huzaimah, dia termasuk dari jagoannya ilmu hadis. Qultu, berarti ini ucapan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala Abu Hatim, lihat, Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan ucapan-ucapan yang lain. Qala Abu Hatim saduq wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Wa qala Adz-Dzahabi tuwfiya qabla sanah 250. Nah, faedahnya di sini dapat ucapan Abu Hatim yang mengatakan saduq. Maka rawi ini dikatakan oleh Abu Hatim saduq dan dimasukkan oleh Ibnu Hibban di kitabnya As-Thiqat. Maka kedudukan rawi ini wallahu a'lam dari ucapan para ulama tadi dan dari murid-muridnya yang agung Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Dan disebutkan pula oleh Imam Ibnu Huzaimah kana ahadu awiyatil ilm awiyatil hadis. Dia termasuk orang yang sangat kuat hadisnya. Maka wallahu a'lam yang rajih seperti ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib, dia mengatakan Ahmad Ibnul Hasan Ibnu Junaidib adalah thiqatun hafidz. Dia adalah imam yang thiqatun hafidz. Dan dia di tabaqah yang ke-11. Maka dia dengan Imam Al-Bukhari hampir sama. Dan banyak hadis-hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir sekarang, rawi yang bernama Ahmad Ibnul Hasan Ibnu Kharrash Al-Baghdadi Al-Khurasanil Asl. Maka dia asalnya dari Khurasan. Khurasan itu Iran, kemudian pindah ke Baghdad. Dan Ahmad Ibnul Hasan Ibnu Kharrash disebutkan mim ta. Apa mim ta? Mim riwayat Muslim, ta At-Tirmidzi, berarti dia rawi dari Sahih Muslim dan At-Tirmidzi. Maksudnya dia ada di Sahih Muslim namanya dan ada di Sahih At-Tirmidzi. Berarti kalau begitu derajatnya bagus. Iya, rawi ini akan kita bacakan. Rawaan Syababah wa Abu Amir Al-Aqidi wa Ibnu Mahdi, murid dari Abdurrahman Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi tabaqah yang ke-9. Wa Abdus Samad ibni Abdul Waris wa jamaah, dan yang lainnya dari para imam atau perawi yang lainnya. Wa anhu, dan dari murid-muridnya Muslim, wa Tirmidzi, wa Ubaidillah al-Ijli, wa Ubaidillah ibni Ahmad ibnu Siraj. Maka apa ucapan para ulama? Qala al-Hafidz, qala al-Khatib al-Baghdadi kana thiqah. Maka dithiqahkan oleh al-Khatib. Qultu wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Nah, sekarang soal kepada Abdurrahman. Mana mikrofon? Mahalu hada rawiya Abdurrahman. Apa ucapan Al-Hafidz? Kita tidak butuh kepada ucapan Al-Hafidz, cuman bagaimana kamu menghukumi ini? Tadi disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi thiqah. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hibban, wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Bagaimana kedudukan dia? Thiqah. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib? Saduq. Kamu menyelisihi Al-Hafidz. Iya, terserah. Sekarang saya mau tanya kepada antum semua. Antum mengikuti ucapan Al-Hafidz saduq atau mengikuti
Asy-Syaikh Al-Allamah misalnya Abdurrahman. Di sini ada dua pendapat. Mana yang kalian ikuti? Ayo berkata. Sikoh atau saduk? Sikoh insyaallah. Yang lain, sikoh atau saduk atau bahkan doif? Gimana? Semua sepakat? Apa? Sikoh. Yang lain? Kendrick? Orang-orang Batam? Sikoh? Pekanbaru? Orang Medan? Ucok? Sikoh? Orang Betawi? Sikoh. Yang lainnya? Sikoh. Al-Hafidh mengatakan saduk. Antum tidak melihat kepada ucapan Al-Imam Al-Hafidh Imam Ali. Tidak. Disinilah kita belajar tidak taklid. Maka yang rajih wallahu a'lam rawi ini sikoh. Karena disikohkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan dia dari muridnya Imam Muslim dan muridnya Imam At-Tirmidzi. Dia gurunya Imam Muslim dan Tirmidzi, Imam Muslim dan At-Tirmidzi butuh kepadanya. Maka ini tidak sembarangan rawi ini. Maka wallahu a'lam dia rawi yang sikoh, bukan saduk. Lalu kita tutup pelajaran ini dengan mencontohkan misal diriwayatkan oleh Imam Muslim rawi ini. Coba dengar mana rawinya. Di hadis Muslim tulis nomor 389. Haddatsana Ahmad bin Hasan ibnu Khirras atau Khiras. Yang mana sekarang? Inilah dia. Ahmad bin Hasan ibnu Khiras. Haddatsana Umar bin Abdul Wahhab. Haddatsana Yazid yakni Ibnu Zurai. Haddatsana Rauh an Suhail anil Qaqqa ibni Abi Saleh an Abi Hurairah. Maka poin pendalilannya di sanad Ahmad ibnul Hasan ibnu Khiras. Ini dia rawi yang kita bahas tadi, termasuk dari gurunya Imam Muslim. Apa kata Abu Hurairah? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha." Jika kalian masuk ke WC, jangan menghadap kepada kiblah. Jadi kamu seperti orang yang sholat, itu maknanya. Kamu jongkok atau kamu duduk di WC kursi, tapi kamu menghadap kiblat seperti orang sholat, itu maknanya. Atau kamu bahkan membelakanginya, membelakangi dari kiblah, seperti saya, maaf, duduk di sini. Berarti saya mengajar kalian nggak boleh? Boleh apa tidak? Boleh saja kalau mengajar. Tapi kalau masuk ke WC lain lagi. Sup, lihat bagaimana orang yang berilmu. Oh, ini mengajar, membelakangi kiblah, kualat, pamali, tidak boleh, dan seterusnya. Mana dalilnya? Ya masuk WC aja ada dalilnya. Nggak boleh membelakangi kiblah. Ini kan bukan masuk WC. Ini kita di masjid. Maka al-ilmu yang membedakan segalanya. Maka di dalam hadis ini disebutkan bagang siapa yang masuk ke WC jangan menghadap kiblah dan jangan juga membelakangi kiblah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini poin pendalilannya. Maka alhamdulillah kita tutup pelajaran kita. Kita telah banyak melewati rawi-rawi, sekitar tadi kita sebutkan 4 rawi. Maka 3 rawi kita menyepakati dengan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar, kecuali yang terakhir kita mengikuti Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman. Dia mengatakan sikoh, berani dia. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan saduk. Maka yang rajih ucapannya yang mengatakan sikoh, wallahu a'lam. Maka itulah kita di sini mengajari kalian tidak bertaklid. Tapi kalau kalian tidak mempunyai ilmu, kalian akan bertaklid. Siapa kita? Siapa Al-Allamah Al-Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan saduk. Kok berani kita mengatakan sikoh? Namun pada hakikatnya, meskipun kita mengatakan dia rawi yang sikoh dan Al-Hafidh saduk, prakteknya sama. Hadis ini seperti di sini sekarang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita amalkan, kita sikohkan. Meskipun Al-Hafidh mengatakan saduk, maknanya hadisnya hasan. Dan kita mengatakan sikoh, hadisnya sahih.
Hasan dan sahih sama diamalkan dari segi pengamalan. Maka ini contoh hadis di riwayat Muslim. Dan faidah dari hadis-hadis yang kita berikan contoh. Apa faidah hadis yang tadi? 2 tentang permasalahan fikih masuk WC. Di hadis Muslim sekarang masuk WC jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Di hadis tadi contoh dari Abi Hurairah, dari rawi juga yang dikeluarkan oleh Al-Albani di As-Sahihah. Jika kalian masuk WC dan kalian dengan sengaja, maknanya tahu dengan ilmu, tidak membelakangi kiblah dan tidak menghadap kepada kiblah, Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan menulis pahala. Lihat bagaimana keutamaan orang yang berilmu. Maka orang awam masuk ke WC, tidak dapat pahala, tidak dapat ini, bahkan mungkin berdosa karena menghadap kiblat dan sebagainya. Adapun di sini kita tahu mana kiblah, oh ini. Maka kita masuk kepada WC seperti itu. Dapat pahala, ada niat untuk masuk ke WC itu tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya. Dari niat ini dicatat pahala dan diampuni dosa-dosanya. Dan juga hadis terakhir yang kita baca apa? Hadis tentang umrah. Bahwa Nabi jika melaksanakan haji ataupun umrah, maka dia sebelum masuk ke Makkah tidur di Masjid Sajarah. Dan jika pulang dari Makkah menuju Madinah, sebelum masuk kepada Madinah turun di Dzul Hulaifah dan bermalam di sana. Kemudian besok paginya baru berangkat ke Madinah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Intinya kita membaca 4 rawi, 3 kita sepakat dengan Al-Hafidh dan 1 kita menyelisihinya, namun penselisihan yang tidak begitu berbeda antara rawi yang soduk dengan sikoh. Yang jadi masalah nanti Al-Hafidh mengatakan do'if atau matruk atau do'ifun jiddan. Kita lihat rawi ini sikoh. Nah ini berbeda jauh. Do'ifun jiddan maknanya sangat do'if, derajat ditinggal hadisnya. Tapi yang dohir dia ucapan para ulama sikoh, diambil hadisnya. Nah di sini yang nanti tidak akan kita dapati insya Allah perbedaan seperti itu. Yang ada paling soduk dengan sikoh sama-sama hukumnya, maka tidak masalah. Taib. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdik.